Ketertelusuran pengujian dan komparabilitas sangat penting dalam metrologi, sesuai dengan standar internasional dan nasional, melalui rantai pembandingan yang tidak terputus dengan nilai kepastian yang terukur. Jika setiap pengukuran atau pengujian tertelusur ke standar, maka hasil uji yang diperoleh dari bahan yang sama pada lokasi dan waktu yang berbeda-beda akan dapat diperbandingkan satu sama lain sebagai reference point dan diakui secara global. Bagi bidang kehidupan manusia, karena metrologi kimia ini sangat berkaitan erat dengan bidang kesehatan, bidang pengendalian pencemaran lingkungan, bidang kesehatan, obat-obatan yang sangat memerlukan hasil pengujian yang valid dan akurat. Di bidang kesehatan bisa saja terjadi kesalahan pengukuran dan pengujian hasil laboratorium, sehingga pasien harus mengulang pengujian yang meragukan, berarti hal itu sangat merugikan. Dan kesehatan berkaitan erat dengan hasil pengujian di lab kesehatan. Apabila tidak memegang prinsip metrologi kimia, maka akan terjadi kesalahan dan bias dalam pengujian yang akibatnya akan menyebabkan diagnosa pasien yang salah dan sekaligus juga akan berdampak pada biaya operasional. Bila pengujian dilakukan dengan benar, valid dan akurat seperti hasil penelitian di Amerika Serikat dan di Jerman, ternyata bisa menghemat 10-30 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Bidang-bidang lainnya yang memerlukan pengujian yang benar, yaitu produksi obat-obatan, karena sering tidak ada komparabilitas hasil uji pabrikan atau produsen yang satu dengan yang lainnya. Apalagi di bidang perdagangan, seperti perdagangan minyak bumi dan metal yang merupakan perdagangan besar, memerlukan pernyataan hasil pengujian sebab berpengaruh terhadap kualitas produknya. Kimia dalam bidang, khususnya dalam bidang perdagangan, dengan menggunakan prinsip metrologi kimia, maka tidak akan terjadinya penolakan produk-produk Indonesia ekspor dan impor ke negara lain, karena adanya saling keterpercayaan dan valid dari hasil pengujian dan pengukuran produk itu sendiri yang berkaitan dengan sertifikasi produk. Kemudian manfaat bidang metrologi kimia dalam bidang yang lain, yaitu seperti kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan gas alam. Kesalahan pengukuran yang terjadi dalam pengukuran gas alam, 1% kesalahan itu akan mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran. Lembaga-lembaga metrologi antar negara menyelenggarakan studi-studi regional dan internasional tentang konsep metrologi kimia, terutama dalam aspek ketertelusuran yang dapat diterapkan di bidang pengukuran atau pengujian kimia. Indonesia memerlukan adanya suatu lembaga metrologi kimia yang memainkan peran yang strategis sebagai suatu lembaga yang menjamin ketertelusuran, pengujian nasional dan berfungsi sebagai produsen bahan acuan, referens laboratori, dan penyelenggaraan uji profisiensi. Betapa pentingnya metrologi kimia di Indonesia, maka perlu adanya suatu lembaga metrologi kimia nasional atau NMI, National Metrology Institute, karena NMI ini akan memberikan peran yang sangat strategis, terutama dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pangan, obat-obatan, yang akan meningkatkan baik dari daya saing produk kita di internasional, kemudian uji komparasi pengukuran dan pengujian kimia di tingkat internasional. Pusat Penelitian Kimia LIPI sejak tahun 1997 telah mengarahkan programnya ke perkembangan metrologi kimia untuk bidang pengujian lingkungan dan pangan. Pusat Penelitian Kimia LIPI menjadi laboratorium metrologi kimia nasional yang memiliki kompetensi untuk menjamin ketertelusuran pengujian kimia di Indonesia dan diakui kompetensinya oleh kalangan internasional.
Pusat Penelitian Kimia LIPI mengembangkan kemampuan teknis dalam strategi pencapaian kemampuan pengukuran dengan metode primer pada bidang pengukuran spesifik. Yang dilakukan di Puslit Kimia LIPI ini telah dibuat larutan standar reference material kobalt dalam matriks air. Untuk penentuan nilai konsentrasi dari standar reference material sekunder ini digunakan dengan menganalisis menggunakan metode titrimetri yang telah tervalidasi serta akurat. Larutan kobalt difiltrasi dengan EBTA. Jumlah konsentrasi logam kobalt di dalam sampel penelitian, penentuannya dengan titik akhir adanya perubahan warna dari orange ke warna ungu. Proses standar reference material kobalt dalam air dimulai dari proses penimbangan, kemudian dilarutkan dan dianalisis dengan alat filtrator. Uji dengan filtrator tadi kita bisa mengetahui konsentrasi dari larutan standar yang telah disiapkan tadi. Seperti yang ditunjukkan dalam layar komputer ini, sebesar 1009,23 mg per liter. Hasil konsentrasi yang didapat dari hasil uji tadi sesuai dengan nilai yang terdapat pada sertifikat reference material tadi, berarti menunjukkan bahwa metode analisa yang kita gunakan sudah akurat dan sudah baik serta tertelusur ke satuan internasional. Ini adalah sertifikat analisis yang dikeluarkan oleh National Institute of Standards and Technology dari Amerika yang menerangkan nilai konsentrasi dari standar yang kita timbang tadi dan kita analisis tadi. Nah, pada sertifikat tadi kita bisa memperkirakan nilai konsentrasi larutan kobalt yang tadi telah kita timbang. Dan setelah dianalisis ternyata hasilnya adalah seperti yang tadi telah dijelaskan, itu mendapatkan nilai recovery yang cukup baik yaitu 100,8%. Dari situ dilakukan pengulangan pengujian sehingga paling tidak didapatkan bukti data dan ternyata dari sana didapatkan nilai recovery juga rata-rata yang cukup baik yaitu sekitar 100%. Dari serangkaian penelitian dan pengembangannya, Pusat Penelitian Kimia LIPI dapat dijadikan referensi nasional dan internasional melalui penguasaan ilmu, teknis pengujian, dan jaminan mutu hasil pengujian. Pada gilirannya, infrastruktur metrologi yang kokoh akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar dunia. Programnya sedang dilaksanakan sejalan arah penelitian untuk periode 2010 sampai 2014 pada bidang kimia analitik dan standar menetapkan metrologi kimia. Nilai yang dihasilkan dari pengujian itu telah tertelusur ke standar internasional, di mana ketertelusuran itu sendiri merupakan kunci atau prinsip dari metrologi. Kemampuan Pusat Penelitian Kimia LIPI yang ditunjang oleh sumber daya manusia dan kelengkapan laboratorium-laboratorium pengujian berstandar nasional dan internasional menunjukkan adanya keinginan yang strategis terbentuknya Lembaga Metrologi Kimia Nasional. Dari berbagai penelitian, Pusat Penelitian Kimia LIPI sudah dapat memproduksi bahan acuan sekunder anorganik seperti logam, anion, dan bahan acuan proksimat.